Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah Darul Falah yang berbahagia, alhamdulillah kita di bulan Januari bulan Januari tahun 2003 ini, di awal tahun kita dapat melaksanakan taklim, di mana sekarang pertemuannya bahasanya dua, tauhid fikih. Tapi ini saya tidak akan banyak menggunakan dalil, yang penting mudah dipahami, karena kalau banyak dalil depan orang tua malah pada pusing. Yang penting orang tua mah praktek aja udah langsung gitu, kecuali mau orang anak-anak muda yang memang harus diajarkan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tauhid, saya akan menjelaskan dulu mengenai sholat ya. Jadi di antara yang makruh, sholat sunnah makruh dilaksanakan, yaitu satu, setelah subuh. Jadi setelah subuh kita dimakruhkan sholat sunnah. Makanya tidak ada ba'diyah subuh. Enak sih, habis sholat langsung bisa ngejar kereta. Pas ini ya. Yang kedua, setelah asar. Jadi setelah asar kita makruh sholat sunnah. Jadi habis sholat asar mendingan buruan pulang. Gitu loh ya. Nah, makruh-makruh ini artinya gini, dilaksanakan Allah tidak suka. Kelihatannya ibadah. Kemudian sholat sunnah juga di tengah hari. Duhur belum, waktu duha udah kelewat. Namanya istiwa. Kalau dalam fikih ada namanya waktu kailulah. Waktu kailulah itu kalau duhur jam 12, jam 11 sampai jam 12 itu disunahkan bukan sholat tapi tidur. Justru dianjurkan harus tidur. Kalau dalam kata Profesor Dr. Dadang Hawari namanya itu terapi jantung. Jadi supaya jantung sehat, jam 11 sampai jam 12 tidur. Ini tentunya yang memungkinkan, jangan anak sekolah dikasih amalan begini. Begitu jam 11 pada tidur, gurunya datang marah. Gitu kan. Nah, jam 11 sampai jam 12 itu sunahnya tidur. Makanya kayaknya di masjid bapak-bapak udah pada paham kalau Jumatan nyari tiang. Ya, jadi itu boleh jadi mau terapi jantung. Nah, bagaimana kalau ada jenazah waktu asar? Kita mau sholatin jenazah nih, katanya habis asar kan makruh. Boleh nggak? Nah, dalam kitab Fathul Qorib, kalau ada sebab kan harus menyolatkan jenazah, maka makruhnya hilang. Jadi kalah sama yang wajibnya, nggak masalah. Jangan nunggu maghrib baru disolatin. Jadi kalau itu kan ada sebab ada orang meninggal, maka nggak apa-apa sholat setelah sholat asar. Kan itu sholat sunnah yang tidak ada rokaatnya. Makanya sholat jenazah itu harus rapat-rapat, khawatir lupa. Jadi pakai ruku, ya kan itu nggak ada rukunya, makanya rapat-rapat. Ya itu sholat yang dimakruhkan, jangan kena rajin sholat akhirnya nggak tahu waktu. Satu, setelah subuh sholat sunnah. Setelah subuh nih, kecuali ada sebab kodok, lain soal. Ya, walaupun ada perdebatan ulama, tapi saya lebih suka cenderung ke ulama yang berpendapat sholat kodok. Jadi misalnya bapak ketinggalan subuh, tahu-tahu bangun siang, maka usolli faradhal subhi rakaataini kodoan. Ah pak, nggak bisa bahasa Arabnya mah pusing. Udah bahasa kita aja. Begitu takbir Allah, ini mulut Allah, di hati saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat kodok, baru kena Allah. Di hati baru mulut hu akbar. Itu namanya niat. Jadi niat itu bukan usoli, bukan. Usoli itu merupakan pembantu hati, ta'awanu alal birri bahasa Qur'annya. Jadi lisan menolong hati supaya tambah yakin. Adapun niat mah tetap di hati. Niat itu di hati. Jadi niat dan takbir itu kan
teorinya berpisah. Satu niat, kedua takbir. Tapi prakteknya itu harus bareng. Ketika Allah, ini hati, ini mulut tetap Allah, hati saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum atau adaan atau kode terserah. Baru setelah beres di hati, Hu Akbar. Nah, itu namanya niat. Jadi niat itu kan qasdu syai'i muqtaronan bifili. Berhasli bermaksud. Jadi i'tiqad hati berbarengan dengan tindakan, namanya niat. Kalau ada jeda, ini niat, keinginan dengan perbuatan ada jeda, namanya azam. Saya mau sholat kapan? Entar duhur. Azam bukan niat tuh mah. Ya, saya mau ngaji kapan? Minggu depan. Azam itu bukan niat. Jangan beranggapan kalau saya sudah niat nanti dapat pahala, hanya pas waktunya enggak ngaji. Itu belum niat. Yang dimaksud dengan niat ngaji itu ketika hati beritikad mau ngaji, kaki melangkah, itu namanya niat. Kalau masih ada jeda mah bukan niat. Kecuali puasa ya, kecuali puasa. Karena puasa sulit. Puasa kan niatnya malam, puasanya siang. Ya, sekali lagi, kembali lagi sholat, jangan terlalu jauh. Sebelum kita ke bahasan tauhid. Atau kalau memang waktunya nggak cukup, kita fokus di sholat dulu. Ya. Jadi sholat tadi waktu-waktu yang dimakruhkan. Jadi jangan keenakan mentang-mentang rajin sholat jam 11 sampai jam 12 kita sholat makruh, kecuali di Masjidil Haram, bebas. Kalau di Indonesia atau misalnya ada sebab masuk ke masjid, tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid boleh diganti dengan bacaan lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ya, itu bagi kameramen kan nggak mungkin dia sholat dulu kan gitu. Jadi bisa diganti. Jadi awal itu masing-masing ada utamanya. Ya. Jadi kembali lagi ke sholat. Nah, makanya sholat subuh tidak ada ba'diyah. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Pas terbit matahari juga jangan sholat juga. Jadi kalau duha itu 1 tombak. Kalau mungkin sekarang terbit jam berapa? Jam 6 ya? Itu jam 7 lah. Itu waktu duha baru. Kalau pas terbit matahari jangan juga. Sebab itu menyerupai tasyabuh dengan agama yang menyembah matahari. Ya. Nah, itu sholat duha. Jadi sholat duha itu ada waktu duha sampai jam 11 kalau sekarang kira-kira. Kalau jam 11 sampai jam 12 sunahnya tidur. Terapi jantung. Jadi kailulah namanya. Jadi bagi yang orang kerjanya itu konseptor misalnya nggak kemana-mana, bagus tuh jam 11 sampai jam 12 tidur. Kalau kita kan habis duhur sama anak suruh tidur. Harusnya jam 11 sampai jam 12. Makanya secara biologis bapak-bapak kalau hari Jumat datang ke masjid sebetulnya sudah tahu itu biologis kita. Nyari tiang, nyender. Mulut membesar, mata menyempit. Datang angin sorga ngorok. Oke, kembali lagi ke sholat. Nah, sholat ini apakah ada kodok? Memang terjadi perdebatan antar ulama. Saya baca dalam kitab I'anatul Thalibin, dalam kitab Mizanul Kubro 8 mazhab, tapi saya lebih cenderung ke yang qada saja. Ya. Karena kecuali Jumat nggak ada adaan, karena Jumat tidak ada qada. Makanya niat salat Jumat itu bukan harusnya begini, usolli fardhal Jumat. Ini bukan niat ya, bahasa Arab biar paham dulu. Usolli fardhal Jum'ati raq'ataini ma'muman. Jangan pakai adaan, jangan. Karena kalau adaan antonimnya kodoan. Ya. Atau bahasa kitanya, saya sholat Jumat 2 rakaat makmum karena Allah. Nah itu, Jumat itu nggak ada kodoan. Nah, di dalam sholat, sebelum sholat nih harus disiapkan itu syarat sah sholat. Nanti kita bicara ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Syarat sah sholat itu harus dipersiapkan sebelum sholat berlangsung. Ini sedikit. Satu, syarat sah sholat apa? Suci badan. Suci badan menurut fikih tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Gitu. Jadi hadas besarnya tidak ada. Hadas besar dengan mandi junub.
Kalau hadas kecil, wudu. Nah, berarti satu punya wudu, udah. Itu suci badan. Suci badan nih. Kemudian suci badan, suci pakaian. Ini cara mencuci pakaian. Makanya kalau mesin cuci jangan digabung dengan pakaian dalam, takutnya ada bekas kencing. Kalau nggak apa-apa digabung, tapi nanti disiram, dibilas. Sebetulnya lebih aman zaman dulu, saya dikali. Ya, gosok-gosok kan ngalir. Ya. Tapi insya Allah lah, di kita juga tinggal dibilas, tapi di Parung Panjang kan rata-rata air pump. Jadi kalau keluar air itu udah pikirannya itu berapa duit per bulan. Kan gitu. Waduh, boros ini. Jadi gini, mencuci pakaiannya harus pakai air suci dan mensucikan. Sebab ada air suci tapi tidak mensucikan. Ya, seperti teh nih. Teh ini air suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya air teh boleh diminum, tidak boleh pakai istinja. Pakai cebok misalnya. Cebok pakai air teh nggak bisa. Nggak sah. Atau pakai ini nyuci najis. Pakai nyuci pakaian, ya. Jadi makanya cara membersihkan pakaiannya harus suci. Caranya nanti di mesin cuci nih yang tanpa sadar. Jadi pisahkan dulu. Kalau enggak, udahlah terakhir aja dibilas. Harus benar dibilasnya, jangan asal dibilas doang. Ngalir. Tuh. Karena kalau airnya campur dengan najis, kan ada najis, gabung dengan air yang ada namanya mutanajis air. Jadi bahasa fikih itu ada najis, ada mutanajis. Kalau najis benda yang tidak bisa suci, itu najis. Seperti air kencing, kotoran, misalnya tai ayam kan najis, nggak bisa jadi suci. Misalnya dicuci pakai Baiklin tai ayam biar suci nggak bisa, ya. Kalau mutanajis benda suci kena najis, itu bisa kemungkinan suci lagi. Contoh. Ukuran 2 kulah. Kalau dulu itu kan pakai kulah tuh. Kulah kan zaman dulu kita di kampung. Kalau kebiasaan pakai keran, jadi begitu lihat kulah kayaknya gimana gitu ya. Padahal dulu kita begitu. Itu kan, belum mandi apa langsung kan gitu. Jadi ukuran sekulah itu 1 asta, berarti 1/2 meter lah. Jadi 1/2 meter pangkat 3, berarti ke sini 1/2 meter, ke sini 1/2 meter, ke bawah 1/2 meter. Nah itu kalau diisi itu namanya 2 kulah. Ya, ini sebetulnya. Nah nanti kalau bentuknya tabung, ada rumusnya berapa? 22 ngitung volume. 22/7 apa gimana tuh? Ada tuh kan, ada volumenya. Nah sebetulnya mengintegrasikan keilmuan itu di sini, bukan guru matematik ngajarin doa. Nih K13 saya bingung, guru matematik ngajarin doa, bukan. Bagaimana menghitung 2 kulah? Kan guru matematik nih di sekolah. 2 kulah kalau bentuknya kubus maka ke sini 1/2 meter, ke sini 1/2 meter, ke bawah 1/2 meter. Kalau bentuknya kerucut ada rumusnya, cara mencari volume. Kalau bentuknya tabung ada rumusnya, kan gitu, ya. Nah kalau air mutanajis dikumpulin sampai 2 kulah itu jadi suci dan mensucikan. Bukan air najis, air mutanajis. Ya. Min kali min plus kan gitu rumusnya. Air mutanajis dikali air mutanajis sama dengan air suci dan mensucikan. Nah itu. Nah, jadi nanti mencuci pakaiannya karena syarat sholat suci badan, suci pakaian. Itu air yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kan begitu malas langsung ceburin, cuk udah yang penting wangi, udahlah pakai pewangi aja. Kan gitu. Badan udah, pakaian udah. Tempat sholatnya harus suci, ini syaratnya nih. Tempat sholatnya harus suci. Minimal yang tempat sholat kita, bahasa Arabnya tempat sholat itu musola. Musola itu bahasa Arab, bahasa kitanya tempat sholat. Itu musola, tempat sholat. Makanya ada sejadah, itu batasannya. Kalau di zaman dulu kena sejadah belum ada, pakai tiang, nih patok, tok di depan, takut orang lewat. Tapi di Imam Syafi'i di masjidnya masih pakai patok begini.
ngikuti, kayaknya mau ingin ke zaman dulu kali ya. Jadi dikasih patok tuh. Nah, bagaimana ini tempat sholat segitu aja. Kalau bapak tiba-tiba, mohon maaf, sujud, pas sujud, kan sujud itu hanya ini, wajibnya ini, kesempurnaan pakai ini. Makanya pecinya jangan begini, makanya kayak orang mau ke kantor, ini nggak sah. Nah pas begini sujud, nanti kita bahas di rukun sujud. Ya, sujud ke sini, di sini ada tai cecak misalnya, kotoran cecak, tapi nggak nempel di kita di tengah-tengah antara muka dan ini, itu nggak masalah. Ya, kecuali misalnya begini, bapak lagi sholat diikat kakinya pakai tambang, tambangnya diiketin ke kotoran. Nah, itu nggak benar, ya. Jadi tempat sholatnya harus sah. Lalu bagaimana kalau rumahnya itu kan kecil, kemudian musola di rumahnya itu di bawahnya sepiteng? Nggak masalah, karena yang dihitung atasnya. Sah-sah saja, itu tempat sholatnya tetap dianggap suci. Kecuali sholatnya di dalam sepiteng, baru bermasalah. Kalau masih di atas nggak, gitu ya. Jadi sholat di atas, gitu. Pak, gimana sholatnya? Tempatnya pakai koran. Zaman dulu kan, wah, kayak di sentralen kan belum punya masjid. Lebaran Idul Adha, Idul Fitri, sholatnya di jalan. Ada yang bawa sejadah, yang bawa koran. Ya sah-sah saja, cuma makruh. Jadi belum baca Fatihah, baca koran dulu. Makruh. Makruh. Jadi tempat sholatnya harus suci. Maka namun sama ulama yang begini-begini sudah dianggap suci udah. Ijtihad ulama kena sulit, misalnya keramik dibuatnya dari apa? Siapa tahu kan yang bikinnya bukan muslim misalnya. Bisa saja waktu ngaduknya bukan air suci. Maka sama ulama udah dianggap suci. Apalagi azhab madzhab Maliki, salah satu untuk mensucikan benda itu dengan dibakar. Makanya walaupun bata terbuat dari barang misalnya mutanajis, dibakar jadi suci kata Imam Hanafi. Karena manusia pun yang najis mau masuk surga dibakar dulu baru masukin ke surga. Nah, itu syarat saya, suci badan, suci pakaian, tempat sholatnya harus suci, nutupi aurat. Nah, gimana kalau sholatnya di lapangan? Lagi musim angin, pakai sarung lagi. Pakai sarung nggak pakai celana. Begitu sholat ada angin keangkat, nah buru-buru turunin, ya. Bagaimana Pak sholat pakai sarung nggak pakai celana dalam? Sah, cuma itu dimakruhkan karena kalau bahasa tasawuf bumi melihat apa ini yang bergelantungan kan gitu. Itu makruh. Jadi maka bagusnya pakai celana pakai sarung, ada celana yang sarungnya, gitu. Ya, walaupun tetap dianggap sah. Gitu. Jadi suci badan, pakaian, tempat sholat, menghadap kiblat waktunya, nutupi aurat juga tuh. Jadi menghadap kiblat, ya itulah ijtihad lah di kita. Dan harus pada waktunya. Belum sah sholat duhur sekarang, karena belum waktunya. Kayak dulu zaman kereta merah dari Rangkas Bitung kan jam 4 sampai Parung Panjang setengah 5 lah, atau jam 5 lewat. Ada orang Rangkas Bitung, Mas, berangkat jam berapa dari Rangkas Bitung? Jam 4 saya katanya. Sholat subuhnya jam berapa? Saya sholat subuh setengah 4. Waduh, enggak sah Mas. Ya biarin, Tuhan Maha tahu. Keren, Mbak. Jawabannya tauhid. Sedang benar, Tuhan Maha tahu, sholat kamu enggak sah. Ingat ini simpel. Sah sholat, suci badan, suci pakaian, suci tempat sholatnya, nutupi aurat, menghadap kiblat pada waktunya. Nah, kalau ini terpenuhi sah. Kalau ini sudah terpenuhi sah, ini standar fikih. Pak, sholat saya sah apa tidak? Cukup nggak syaratnya? Syarat sah sholat cukup sah berarti. Nah, adapun nanti berkaitan dengan pakaian lain sebagainya, itu lain lagi. Itu ke akhlak nanti. Misalnya, Pak, saya pakaiannya sih nutupin aurat, Pak, cuma pakaiannya nyolong. Itu kalau standar sah tetap sah, cuma tetap berdosa.
Misalnya ada sejadah tetangganya diambil pakai sholat, buat sholat nih, sah sholatnya, tapi berdosa, tetap dihitung itu nyokot ambil sejadahnya. Ya, itu. Kalau standarnya sah, kalau fikih itu bicaranya standar sah atau tidak sah, itu fikih. Kalau bicara tasawuf diterima atau tidak itu lain lagi. Kita bicaranya standarnya fikih aja dulu, diterima sah atau tidak sah, gitu. Jadi udah syarat sahnya udah terpenuhi, baru ke rukun. Ya, kan suci badan, wudu tuh. Atau nanti kan wudu dibahas. Syarat sah wudu ada lagi. Satu, misalnya harus orangnya balik, berakal, Islam, dan jangan ada sesuatu yang menghalangi jatuhnya air ke anggota wudu. Makanya di sini kalau minyak itu menghalangi, tidak sah wudu. Bagaimana kalau tatonya tato beneran menyatu dengan kulit itu nggak masalah wudu, sah, karena itu dia tidak menghalangi pori-pori. Ini bicara bukan saya nganjurin bertato, tapi ketika tato beneran itu tidak bermasalah terhadap wudu, sah tetap. Kecuali tato dari ciki, ini kan menutupi pori-pori, dia nggak berdosa tapi nutupi pori-pori, gitu loh, ya. Nah itu syarat sah berwudunya. Jadi saya fokus ke sholat dulu. Syarat sah sholat udah tadi. Kemudian masuk ke rukun nanti nih. Terpenuhi syaratnya baru rukunnya. Ya dalilnya nyari sendiri aja. Pokoknya saya langsung simpelnya aja biar mudah. Rukun itu yang ada di dalam sholat. Ya. Nah sebelumnya memang kita disunahkan sebelum sholat azan qomat. Kalau kata ini Imam Syafi'i itu kan punya dua pendapat, Pak. Ada namanya pendapat Imam Syafi'i waktu di Baghdad, qaul qadim. Waktu Imam Syafi'i pendapatnya di Mesir namanya qaul jadid. Jadi sunnah sebelum sholat azan qomat. Kalau di masjid sudah azan kata Imam Syafi'i qaul jadid, nggak usah qomat aja sunnahnya. Tapi ada kalau yang pertama mas sunnah adzan sunnah qomat. Nah masuk sholat langsung rukun. Nah niat rukun masuk pada bangsa qalbi hati. Maka niat itu di hati bukan di lisan. Adapun usoli itu hanya membantu, disunahkan untuk memperkuat. Jadi pakai apa usoli fardhul subhi itu belum niat itu. Ya, belum niat. Jadi niat itu nanti pas Bapak Allah. Ini sunnah hayat. Kalau ngangkat tangannya sunnah hayat. Ini sunnah hayat. Sunnah hayat itu artinya mau laksanakan boleh, tidak laksanakan tidak apa-apa. Tidak perlu sujud sahwi. Allah. Makanya macam-macam ada yang begini. Ya, kalau begini sih enggak ada, ya. Jadi ini sunnah hayat Allah. Pas Allah, mulut tetap Allah. Kata Imam Nawawi Damaskus, bagi pemula sudah dianggap khusyuk kalau pas takbir ke bawah niat. Allah, saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat Allahu akbar, itu sudah dianggap khusyuk. Dan ingat, khusyuk di dalam mazhab Syafi'i bukan rukun sholat, bukan serasa sholat. Dalam mazhab Syafi'i ini. Makanya dalam mazhab Syafi'i di masjid tidak khusyuk, di rumah khusyuk, lebih baik di masjid. Tapi bagi mazhab Imam Ahmad Hambali di masjid tidak khusyuk, di rumah khusyuk, maning di rumah. Kenapa? Sebab khusyuk dalam mazhab Imam Ahmad wajib dan rukun itu. Itu. Jadi khusyuk, saya sholat belum khusyuk, jangan mikirin khusyuk, laksanakan aja dulu. Karena khusyuk bukan rukun sholat. Ya, udah takbir. Takbir harus kedengeran. Jangan. Karena takbir itu bangsa qauli harus terucap. Allah. Jangan cuma begini. Ya benar. Harus kedengeran. Allah. Minimal sama sendiri. Allahu Akbar. Nah, itu harus kedengeran. Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id segala itu mah doa iftitah sunnah hayat. Mau Bapak baca boleh, tidak pun enggak masalah. Itu bukan rukun sholat. Allahu Akbar kabiro.
Ya saya kira-kira subuh kesiangan, kereta mau jalan, nggak usah, tinggalin aja, langsung baca Fatihah. Fatihah langsung. Ini rukun sholat kalau Fatihah. Rukun sholat bangsa kauli, ucapan harus kedengeran. Ya, kalau saya dari Bismillah, karena madzhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, kan itu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau Fatihah dari Bismillah, nanti pas suratul ladzina an'amta alaihim jangan berhenti. Jadi suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub kalau dari Bismillah. Tapi kalau Bapak baca Fatihahnya dari Alhamdulillah, pas suratul ladzina an'amta alaihim ayat ke-6 itu. Ghairil maghdub baru nyambung, itu Fatihah dari Alhamdulillah. Jadi sama-sama hanya 7. Itu pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid. Jadi Fatihah harus kedengeran bangsa kauli. Jangan begini aja. Minimal bismillah. Alhamdulillah. Gitu kedengeran. Ya. Ini cuma datang gini. Harus kedengeran. Kalau baca surah itu sunnah ayat. Amin bukan Fatihah. Emang ayat dalam Fatihah amin enggak ada. Cuma sunnah itu kan doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mananya beda kita. Jangan amin. Jangan itu. Amin kan itu ya. Itu bukan Fatihah. Surah sunnah. Nah, kemudian namanya kalau begini Pak pas mau ruku kan kita ini surat ya. Pas begini ini kan mau turun nih ruku. Ini namanya takbir intikal. Harus kedengaran. Harus berbarengan makanya. Allah. Jadi jangan Allah kusini baru Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Intikal itu takbir pengalihan gerakan. Ini imamnya udah sujud begini. Allahu Akbar. Imam berteriak di atas. Allahu Akbar. Harusnya bareng. Allah. Makanya ketika bangun ke atas agak panjang. Allah. Kan sekarang jarang belajar fikih. Tahfidz Quran, bukan saya tidak setuju dengan tahfidz, silakan. Fikihnya jangan akhirnya jadi imam. Sungguh duluan baru takbir. Sebelah waduh mana fikih. Sekarang ya, perhatiin aja. Padahal menghafal Quran itu lebih mudah kalau dari kita dari paham artinya. Saya kalau orang baca Quran, saya kebayangin tuh, ini asbabun nuzulnya ini, mananya ke sini. Makanya kadang-kadang sedih Pak ayat itu, ya. Baik. Jadi itu namanya takbir intikal. Nah, ini rukun-rukun sholat nih, ada yang 13, ada yang 18, terserah. Tapi yang jelas di antara rukun sholat yang tadi kan ada. Jadi setelah ruku ini utamanya begini udah sah, cuma sempurnanya itu ini begini. Kalau ini posisi dibuka atau ditutup, perempuan sunahnya ditutup. Kalau laki-laki sunah dibuka, tapi kodros ibrin sejengkal, nggak usah begini. Nanti pas sujud ini jadi enggak. Kodros ibrin sejengkal. Perempuan sunahnya repetin, sunah bukan kewajiban. Laki-laki sunahnya dibuka sedikit. Gitu. Cari yang nyaman, ya. Jadi harus nyaman, jangan mengganggu orang juga. Nah, kemudian ini kan pas begini ya. Kemudian, nah, diusahakan ketika ruku, mau sujud, dengkul duluan. Jadi kalau begini ada di kitab Bulughul Maram, di komentari sama ulama ini. Kan harus sujud. Kecuali yang duduk kali ya, yang udah nggak tahan, itu bukan nggak sama makruh, ya. Jadi usahakan pas ruku itu begini, jadi dengkul dulu, nah, baru begini. Dan laki-laki sunnah agak dibuka begini.
Jangan terlalu ke sini juga, yang bagus ini posisi ini di bawah, ini ke atas. Jangan begini. Saya ingat dulu di Masjid Salahuddin, kantor pajak kata Subroto, pajak pusat. Jadi orang-orang setan itu kan agamis juga ya, tapi dari kampungnya rupanya belum belajar agama. Begitu masuk setan itu semangat beragamanya gitu. Sekarang menjadi bukan setan sih, namanya apa? Politeknik Keuangan. Banyak, jadi semangat ya. Punya jenggot 3 juga dipiara 3 lembar. Terus jadi pas sujud terlalu jauh ya, kejedot ini dia. Saya bilang bukan begitu. Ya, saya anak setan itu luar biasa karena orang cerdas-cerdas. Dia senang beragama. Cuma namanya orang baru kan, segala sesuatu kalau baru kan mengagumkan. Kata pepatah Arab itu al-jadidul ladid walau kana aswad. Yang baru itu mengagumkan sekalipun berwarna hitam. Orang baru belajar bela diri, pokoknya mencak terus, dikagetin aja. Orang baru belajar agama udah lain. Sampai kantor aja langsung nggak mau minum dispenser kantor. Haram. Tapi lama-lama korupsi juga sih. Baik, saya praktek aja. Jadi yang dimaksud dengan tadi ada tumanina. Tumanina itu berhenti sejenak begini. Sempurnanya lurus ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunahnya begini terus menunjuk ke situ. Kalau Imam Malik begini ke depan. Sunahnya. Ini sunah. Pak, bagaimana kalau sholatnya nengok kiri nengok kanan? Selama tidak sama dada tidak bakal rumah. Lihatin motor takut hilang motor. Karena biasanya maghrib di masjid Batu Rawang motor. Benar. Maghrib biasa. Saya pengalaman soalnya. Mau ngajar ke saya orang balik. Saya dari pintu ke balik. Maghrib di Rawang ya. Ya. Kemudian pas sujud kakinya harus ditekan. Ya. Jangan diangkat ke atas. Itu prakteknya ya. Ya, dibuka. Tapi yang sering saya temukan sih rata-rata pas ini takbir intikal. Saya yakin orang kalau takbir intikalnya begitu pasti nggak ngaji fikih. Mau bacaan Qur'annya bagus pun nggak ngaji fikih. Soalnya saya nemuin lulusan Mesir malah. Sampai nanya ke saya, Ustaz, kita beginian di mana belinya? Banyak orang Mesir. Kamu kuliah dulu di Mesir gimana? Saya ngapal Quran doang. Jadi ngabisinnya itu nanti ngapal. Ngaji fikih enggak. Ya wah bagus kan kamu Quran. Tapi pas sujudnya perhatiin, wah ini kamu ngaji fikih. Kalau bisa tolong ngaji fikih. Jadi ingat, ada fikih, ada bacaan Quran, ada belajar tata sholat. Jadi fikih itu untuk mengatur tata cara ibadah. Makanya rapi. Pondok pesantren yang fokusnya di fikih ibadahnya rapi. Tapi pondok pesantren yang di bidang ilmu alat namanya nahu sorob, ilmu mantik, woi itu pintar ngomong itu. Ibadah jarang. Macam-macam pondok itu bergantung. Tapi kita keluar insya Allah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Karena ini kalau ada waktunya kita ke tauhid. Kalau enggak, ya. Nggak apa-apa dibuka gini. Ya. Jadi gini Pak, tangan kalau kan gini, hitung sekali. Kalau kaki tek sekali diangkat bapak. Makanya saya bingung ada tata cara orang, mohon maaf sama bapak saya. Bapak kan biasanya jadi imam yang datang pertama kan di sini, kedua kan di sini, ketiga di belakang sini. Nanti gerakannya sama gerakan perlu sujud, tapi yang terjadi adalah orang begini, ini berapa kali? Ya
Jadi Bapak maaf ini sekali dari praktek kita. Ini kan pertama di sini, saya di sini, ya. Dan begini nggak ada ajarannya. Kalau memang sudah sepakat nggak apa-apa. Tapi khawatir ini orangnya lata. Itu loh. Kalau ahli cuman dia mau begitu langsung dia kan gitu repot urusannya. Gitu. Nah pas gini siapa lagi? Nah, kan bapak di sini. Nggak usah dikasih tahu, sebab kalau imam mau dia tahu ada mau atau tidak tetap aja sah. Kalau ini imam-imam sudah boleh jadi imam juga sah. Kalau imam jadi imam ya. Jadi bapak berjalan, saya di sini. Nggak usah begini-begini pada mobil, nggak usah aja. Nanti sambil duduk, sambil gerak, Allah, kalau bisa gerak begini. Nah terus Allah, saya begini, jadi gerakan sholat bukan bikin gerakan baru, ya. Makanya daripada bingung sama orang awam, mendingan nggak usah begini deket-deket, udah langsung aja. Udah biasa, ya kan? Terus datang gini. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi boleh apa? Masalah di dalam perjumpaan ini, sudah ada yang terlambat datang. Itu sholat sunat apa langsung duduk aja? Duduk. Jadi utama duduk kan. Soalnya saya pernah khotbah itu wajib untuk nanti. Itu kan sholat qobliyah, makanya ada masjid yang memang tidak ada qobliyah Jumat yang memakai. Jadi begitu khotibnya assalamualaikum, ada langsung khutbah. Seperti saya makanya kalau saya dipanggil khutbah di mana nih? Saya ingatin dulu. Masjid Peru, Jamu sana, adanya sekali. Makanya nggak ada qobliyah. Itu kalau di sini kan pada umumnya. Jadi lebih baik khutbah Duduk lagi. Ya, kalau saya di masjid Pak, kalau bisa ya dari sini enggak. Makanya sih orang mau bentar lagi sholat wajib, sholat qobliyah. Sunatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Terkait dengan Syarat sholat. Jadi sampai kapan konsep ada sebab itu diperbolehkan? Karena gini, kita saat ini kan kita tahu bahwa penyakit itu banyak. Enggak, gini. Ini menyangkut syarat sholat atau makhluk sholat? Syarat sholat. Jadi saya harus ngasih mukadimah dulu. Oke. Jadi gini, tadi kan salah satunya adalah suci pakaian. Suci badan, suci pakaian, tempat sholat, menghadap kiblat pada waktunya ya. Yang pertama, satu dan dua itu, karena gini kita punya saat ini banyak penyakit, Ustaz. Ada namanya penyakit wasir, ada namanya penyakit fistula, dan itu sulit orang untuk memastikan kondisi badan dia itu suci atau tidak, pakaiannya suci atau tidak. Apakah konsep karena ada alasan itu bisa memperbolehkan kita, oke kita yakin kita nggak ada najis ketika sholat. Karena dua penyakit itu susah. Ya, saya paham. Ada juga teman yang memang bawa sampai bawa kantung kemana-mana itu ya. Bahkan ada teman saya yang bawa pembalut. Ya, jadi kalau orang yang itu udzur begitu di dalam fikih dibahas, misalnya orang kalau bahasa Sundanya bekser, jadi bentar-bentar kencing gitu. Orang yang begitu, wudunya itu harus pas waktu sholat langsung sholat. Jadi gini, misalnya tiba-tiba datang waktu duhur, langsung wudu, langsung sholat. Jangan seperti orang pada umumnya, wudu nungguin orang. Jangan. Untung saja di dalam mazhab Syafi'i ini, Imam Nawawi Damaskus, muridnya Imam Rafi'i memahami sholat berjamaah itu fardu kifayah. Sementara Imam Rafi'i memahami sunnah kifayah. Andai saja sholat berjamaah fardu ain, bagaimana orang yang seperti itu? Nah, jadi orang yang seperti itu yang udah kencing segala macam, dia mah sholatnya mendingan sendiri, begitu waktunya. Yang penting awalnya aja. Adapun kesalahan yang ngalir nggak masalah. Gitu, ya. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Masih syarat sah sholat
ada dua. Yang pertama itu mengenai menghadap kiblat kalau kita bersafar, entah itu naik kapal laut atau mungkin pesawat, itu tata caranya gimana? Nah, memang sudah dibahas oleh As-Sobuni dalam tafsir Ayatil Ahkam. As-Sobuni ini dekan Fakultas Dirasah Islamiyah pada saat itu, nggak tahu sekarang. Saya beli tafsirnya dua jilid. Jadi ayat Quran dipahami oleh, jadi dari penafsiran fawal wujuhakum syatrol masjidil haram, arahkan mukamu ke Masjidil Haram. Imam Syafi'i memahami itu yang penting yakin. Kalau Imam Maliki harus benar jelas ini, karena dia memang di Madinah ya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau sholat di atas Ka'bah? Kan kita harus menghadap Ka'bah. Ini bagaimana kalau sholat di atas Ka'bah? 3 ulama besar, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i memahami tidak sah. Kecuali Imam Ahmad yang membolehkan. Sah, cuma kurang ajar katanya. Dulu kan belum ada pesawat waktu ngomong begitu. Jadi bagaimana sholat di atas Ka'bah? Dulu, ini abad kedua. Jadi Imam Hanafi itu kan abad kedua ya, tahun 80 Hijriah, abad 1 berarti. Imam Maliki abad tahun 80-90 Maliki, Imam Syafi'i 150 Hijriah abad kedua. Itu pada saat itu kan belum berpikir pesawat, bagaimana sholat di atas pesawat, di Ka'bah di bawah kan itu. Cuma tetap ada sebuah penjelasan dari ulama 3 bahwa sholat di atas Ka'bah mungkin naik kalau dulu pikirannya kan. Itu kata ulama 3 enggak sah, kata Imam Ahmad itu sah. Cuma makruh, kurang ajar itu. Udah ngadep Ka'bah naik ke atas Ka'bah. Nah, dari pemahaman itu yang dikutip oleh As-Sobuni dalam tafsir Ayatil Ahkam, tinggal dikiaskan ke pesawat. Ke pesawat, udah ngikutin Imam Ahmad aja sah. Ya. Itu aja, karena memang jauh juga sih. Sebab kalau ngikutin ilmu fisika kayaknya timur barat nggak ada ya. Begitu ya. Jadi kalau di atas pesawat, kalau ngikutin Imam Ahmad sah, tapi kalau mendapat Imam Syafi'i enggak. Makanya disitulah ada qasar dan jama'. Cuma persoalannya begini, Indonesia ada di timur, Arab ada di barat. Nah di sini duhur, sampai sono kita ada ke sono duhur lagi. Kan gitu, kalau puasa rugi. Tapi misalnya di sini salat duhur kita berangkat nih salat duhur, kan pasti tinggal asar kita ke Arab, ke Uber asar, ke Uber bisa salat di sana kan gitu. Kan 9 jam, paling ya berhenti di Sarja lah, gitu kan. Tapi kalau puasa rugi, kita udah asar sampai sono, masih asar juga. Makanya kalau puasa mending jalan-jalan ke sebelah timur. Jadi dari sini duhur udah ke sono udah maghrib. Ya itu aja pendapat Imam Ahmad. Ada lagi? Ya. Lagi mengenai masih syarat sholat tepat pada waktunya, saya punya pengalaman dari sini. Bukan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Pada waktunya. Pada waktunya ya. Kalau tepat pada waktunya lah ya. Oh iya. Makanya ulama waliullah seperti Mbah Maimun itu sengaja ulama-ulama begitu sholat suka melambatkan. Kenapa? Supaya dipandang orang awam, ternyata jam 2 juga masih bisa sholat duhur lah. Sebab kalau yang begitu awal waktu terus, nanti orang awam, sholatnya udah nggak bisa. Pada urusan itu. Jadi pintarnya, makanya jangan suudzon sama waliullah. Ya. Kalau kita kan tekstual, begitu adzan langsung lari. Makruh juga kalau begitu adzan lari. Kesandung bahaya, malah ke rumah sakit bukan ke masjid. Apa lagi? Ini saya udah lupa, jadi saya lagi ke Sumatera, kan waktu sholatnya belakangan. Jadi notifikasi di HP itu udah masih settingan Jakarta. Jadi kedengeran duluan, akhirnya saya sholat. Nggak lama kemudian saya selesai sholat, baru kedengeran azan. Itu apakah kita mengulang sholat atau gimana, Ustaz? Enggak, ini yang azannya Jakarta apa Sumatera? Ternyata azan di HP Jakarta. Gara-gara itu saya sholat duluan jadinya. Oh, jangan. Jadi ngulang lagi atau gimana, Ustaz? Harusnya sholat lagi, ngikutin Sumatera. Makanya untungnya ada qasar jama' di situ. Jadi kalau ke sebelah barat sih di jama' kayaknya kecil kemungkinan, karena ke sana kan waktu tambah siang kalau sebelah barat. Gitu.
Jadi ngikutin waktu setempat. Yang penting ngikutin waktu setempat, bukan ngikutin waktu kita. Ya nanti makanya kalau suka ini cerita sih, saya juga nggak ngalamin. Jadi misalnya sholat duhur terlambat, tiba-tiba asar. Waliullah itu kan bisa langsung dengan seizin Allah bisa ke Mekah. Wah kita belum sholat ini duhur nih, tahu-tahu asar. Dia lari ke Mekah kan masih duhur. Gitu. Ya. Bisa begitu gitu. Tapi itu bukan standar bagi kita. Ya. Ada pertanyaan? Ini kita diskusi aja sifatnya. Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau seperti yang saya ungkapkan tadi, Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Di bawah mujtahid mutlak ada namanya mujtahid mazhab al-Muzani. Di bawah mujtahid mazhab ada level namanya mujtahid fatwa Imam Nawawi Damaskus yang berguru ke Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini guru dan murid, tapi selamanya pahamnya enggak pernah akur. Sebagai mahabbah ke guru ya, tapi pendapat berbeda ya. Makanya diabadikan dalam kitab-kitabnya. Kata Imam Nawawi Damaskus, bukan saya Nawawi, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada di river ini yang berjamaah, mau di rumah mau di masjid, itu sudah gugur, tidak kena dosa semua. Tapi kalau sudah river ini nggak ada yang berjamaah, semua kena dosa. Itu pengertian fardu kifayah. Namun Imam Rafi'i memahami bukan fardu kifayah, sunnah kifayah. Itu. Jadi tinggal itu masalah ada kelebihan berjamaah itu minimal silaturahim, itu lain, itu pendekatan psikologi segala macam. Tapi kalau bicara sisi hukum, saya mengangkat dua tadi, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu gurunya, Imam Nawawi muridnya. Jadi fardu kifayah kata Imam Nawawi. Jadi bukan fardu seperti ngurus jenazah kan fardu kifayah. Enggak perlu semua sedari mandiin, malah jadi ribet. Mayat satu dipandiin sedari ya orang pada bisa tarik-tarik tuh kakinya di mana, ininya di mana. Jadi kalau kayak ini nih ngurusin masjid. Kalau semua orang dari ngurusin masjid pegang sapu, repot. Makanya ada perwakilan DKM. Kan gitu. Kalau semuanya suruh ke sini ya repot. Repot, jadi urus salah satu perwakilan gitu ya. Oke, apa lagi? Ya. Jadi kalau misalnya sholat ada orang di depan, saya pernah baca kalau misalnya ada beberapa orang yang merintahkan yang menghalangi, lalu bagaimana Pak? Terus saya juga pernah lihat atau ada beberapa bangsa di Turki, kalau misalnya anak-anak tidak masalah, apakah mereka masjid lalu berlarian di depan pada saat Jadi begini sebenarnya. Ini kalau anak-anak nanti pandangan tasawuf ya. Cuma yang jelas begini sebenarnya. Jadi kalau barisan ini sudah penuh, kemudian barisan ini dibikin, kemudian ada orang lewat, dia bisa nahan begini. Kan tapi di Indonesia jarang. Dengan kalimat pun orang Indonesia udah sopan. Kalau di luar di Timur Tengah memang kadang-kadang kurang ajar, yang sholatnya seruduk. Gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau di depan belum penuh, dia bikin lagi, kemudian setelah salam ini kan masbuk. Yang ini nerobos, berarti bukan salah yang ini, melainkan dia. Kenapa ini belum penuh dia bikin baru gitu. Ya, itu. Nah, kalau anak kecil memang, anak kecil nih dalam kitab Sapinah. Jadi pandangan ulama sufi itu begini. Kenapa anak kecil kalau lagi bercanda di masjid jangan dilarang? Biarin aja. Dia jadi ulama sufi itu pandangannya begini. Dia mah bercanda juga belum punya dosa. Sementara saya udah banyak dosanya. Tapi nanti mandang orang tua.
Wah, udah tua dia mah sholatnya udah lebih dulu, pahalanya lebih banyak. Saya kan anak kemarin. Itu kacamata sufi. Lihat orang kafir, dia kafir kan waktu hidup, siapa tahu dia mau meninggal jadi muslim. Sementara saya yang muslim, wallahu alam nanti ketika meninggal. Itu sufi itu. Jadi kemudian kalau anak kecil memang termasuk belajar Quran digini-giniin, itu ada aturan, biarin aja. Tapi usahakan sih gini. Kenapa dulu Rasulullah kalau anak cucunya lagi sholat ini dibiarkan? Kalau budaya di Arab itu waktu lahir langsung disunat. Beda di Indonesia. Bahkan ada yang baru tamat SMP baru disunat. Kalau di sana itu langsung, makanya nggak ada najis tuh di situnya. Kalau di kita kan enggak. Udah gede. Makanya dalam kitab fikih yang sudah dikarang ke sini dikhawatirkan ketika bergandengan yang belum disunat itu bukan najis orangnya, bukan anaknya najis, tapi kan kencing itu nggak bakal bersih itunya, ada nempel. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau secara kasat mata, oh di Arab aja Rasulullah itu bisa di ini. Iya, tapi lihat dulu budaya Arab itu langsung disunat. Ya. Kalau kita kan nggak nunggu. Sekolah dulu biar rame yang undangannya. Itu masalahnya. Padahal sunahnya biasa saja nggak rame. Kalau perempuan nggak rame, kalau laki-laki silakan mau diramekan gitu. Dan kalau perempuan juga bukan wajib. Kalau perempuan mah, kalau laki-laki wajib. Kalau perempuan itu sunah, tapi ada ulama yang mewajibkan. Tapi masih ikhtilaf ulama kalau perempuan, kalau laki-laki wajib. Ya. Dalam barisan sah. Dengan anak-anak tadi. Kenapa ada yang berbilang bisa celah-celah orang dewasa? Adalah tidak tahu punya anak dan dikhawatirkan ada najis. Apakah itu bisa dikatakan sebagai penutup sah? Sebagai apa? Jadi ketika najis malah jadi kita sholat membawa najis, kan harus cuci badan pakaian. Jadi masalahnya standarnya sunat aja dulu. Nah kalau belum sunat justru ya, karena memang itu pintar, cuma nggak bilang para kiainya, nggak bilang bahwa kalau sejajar kan nempel. Kalau sudah yakin disunat itu nggak masalah. Yang jadi persoalan di Indonesia itu kan enggak. Itu masalahnya. Kalau standarnya Timur Tengah, lihat juga, oh Timur Tengah, di budayanya gimana, begitu lahir disunat atau gimana gitu. Hah? Jadi nggak asal karena bau najis. Hah? Ya kalau yang nempel. Yang yakin tapi ya. Tapi kalau yang yakin ini udah disunat lah ya. Tapi ada juga sampai gendong-gendong lah. Karena memang baca teks hadisnya begitu bahwa Rasulullah pun menggendong cucunya. Tapi lihat dulu cucu Rasul itu disunat kapan? Itu masalahnya, kita harus lihat historisnya. Hah? Nanti kan tinggal diarahkan. Bagaimana kondisi sah sholat kita ketika ada anak-anak yang belum sunat atau dia masih membawa? Jadi begini, ini kasih gambaran biar mudah. Saya lagi sholat. Tiba-tiba ada kotoran cecak jatuh, tapi kering, langsung dibuang, masalah. Tapi kalau basah nempel jadi harus ganti. Nggak sah sholatnya, ganti sarungnya atau dicuci. Kalau kering langsung bisa dibuang. Nah demikian juga nempel dengan anak. Makanya harus dibaca dulu. Oh Rasulullah dulu begini. Ya, tapi itu yang dulu budaya mereka itu. Masalah kita udah beda. Ini bukan berarti saya mengajarkan. Saya dari kecil tidak pernah disuruh sholat sama orang tua. Disuruhnya ngaji. Kenapa? Sebab buat apa sholat kalau ngaji ilmunya nggak bisa? Jadi keluarga kami harus ngaji. Saya sampai nggak boleh kerja fisik, nggak boleh ngapain, harus ngaji. Dari SD itu belajar nahu, ngaji.
Mau bodo amat kalau kamu tuh bisa ngaji, mau jadi jawara, mau apa, begitu ngomongnya. Yang penting mau ngaji. Ya kita nih gimana mau jadi jawara kalau bisa ngaji tahu hukum. Gitu loh. Itu keluarga saya, tapi yang mau ditiru boleh, tidak boleh. Dan sampai sekarang saya ikut-ikutan di rumah. Minimal standarnya anak saya SMP yang laki-laki perempuan itu harus hafal jurumiyah, standar nahunya. Nanti kan bisa SMA Alfiah gitu loh. Nanti bisa baca SMP itu udah bisa baca kitab kuning. Saya nggak pernah, kamu sholat enggak? Orang di kitab ada anjurannya, tinggal baca aja sendiri. Jadi kadang-kadang kita nyuruh pasang pintu tidak memikirkan engsel. Padahal siapkan aja engselnya, segalanya, nanti juga masang pintu. Tapi berbagai metode ya, nggak perlu sama. Kalau saya kenapa sih saya nggak pernah disuruh sholat gitu? Ya kan dia udah disuruh ngaji. Kamu ngaji, baca kitab, itu kan ada perintah di situ. Iya baru, iya. Itu. Kan sekarang kan orang sholat, bener perintah gitunya. Tapi artinya kita harus tahu bahwa orang bisa sholat kalau tahu ilmunya. Sebab kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Rajin ke masjid, ilmunya kagak ada, nggak bener. Makanya ada ibarat analogis. Waktu mau habis. Sampai digambarkan orang betapa malunya akhirnya rajin ke masjid berjamaah, pas sholat berjamaah, imamnya pakai sarung nggak pakai celana dalam, kok sundul. Kan imamnya ahli Cimande, loncat tendang ke belakang. Dia ingat pepatah istrinya, sholat ikutin imam nendang ya tendang lagi. Itu analogi sebenarnya bohongan, cuma artinya betapa pentingnya ilmu gitu loh. Betapa pentingnya ilmu gitu. Ya. Jadi gini maksudnya gini. Makanya pentingnya belajar bertahap. Ya, belajar ada tahapannya. Tapi kuncinya untuk membaca kitab ini tuh nahwu shoroh. Dan sekarang kan anak sekarang maunya praktis. Alif patah alif kasroh aja udah ditinggalkan. Dulu kan metode Baghdadi, sekarang Jogja. Silakan nggak apa-apa. Tapi sekarang malas baca nahwu shoroh. Akhirnya begitu baca terjemah itu tidak mewakili teks. Contoh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika maknanya itu. Kenapa Departemen Agama menerjemahkan ini? Buka ayo. Itu perlu dikorek, itu ngaji tafsir nanti. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, terjemahnya apa? Kitab ini. Padahal zalika maknanya itu. Haza ini. Oh, itu perlu digali. Makanya perlunya belajar ilmu nahwu dan shoroh. Ya, tapi nggak apa-apa kita belajar lah. Makanya saya udah kitabnya kesampingkan, kita ngaji langsung aja, nggak usah pakai dalil. Pusing saya ngularin dalil malah tambah pusing, hafal nggak perlu ujian, kita yang penting prakteknya. Kecuali saya ngajar mahasiswa, baru saya pakai dalil. Ngajar bapak-bapak pakai dalil, jangan ada pada pusing. Ya. Jadi usahakan kalau bisa dipisah di belakang. Dilarang jangan, dilarang juga jangan. Tetap mau dua bawa, tapi kita tinggal mengarahkan. Kamu di sini, nggak apa-apa bermain. Jadi gini, kita paham tujuannya supaya memang karena mendengar penceramah secara tekstual. Penceramah itu tidak bisa, dia bukan mufti. Ingat, penceramah itu bukan mufti, tapi motivator. Mufti itu yang ahli fatwa. Jadi tetap yang dipakai mah fatwa, bukan motivator. Ya, penceramah itu motivator. Bukan bicara hukum. Makanya kadang-kadang enak, haji masjid benar. Tapi nanti tinggal diarahkan. Bercanda juga jangan dilarang anak-anak mah. Jangan. Biarin aja. Misalnya lagi sholat kita biarin aja emang anak-anak bercanda. Cuma tinggal kita arahkan. Oh, kamu di sini.
Pasti. Terus mungkin orang tuanya begini berpemahaman dari kecil dikenalkan ke masjid supaya besar ke masjid. Padahal nggak ngejamin kalau ilmunya nggak ada. Kalau ilmunya ada bisa. Orang dari pondok pesantren pintar ngaji keluar jadi bajingan. Ketika dia mau berbuat baik lagi, mau jadi insaf, dia punya ilmu. Kalau orang rajin ibadah, ilmu nggak ada, jadi bajingan, mau balik lagi, mau tobat, malu dia. Itu masalahnya, pentingnya ilmu di situ. Ya. Jadi tinggal diatur lah itu mah nanti. Tapi yang jelas kalau karena budaya kita belum disunat, kembali lagi tinggal ditata gitu. Ditata, jangan dilarang juga. Orang tuanya mau berbuat baik, memperkenalkan anaknya ke masjid, ya kita terima. Tapi tinggal diarahkan. Alasan Rasulullah bawa menggendong anak, cucu, kita lihat, maka perlunya belajar asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab lahirnya hadis. Hadis itu tidak bisa dipahami secara telanjang. Ayat Quran asbabun nuzul, hadis asbabul wurud. Itu ada. Kenapa Rasulullah begitu? Ada kronologisnya, ada kita. Makanya itu masuknya kepada disiplin ilmu hadis. Ya. Jadi insya Allah bertahap lah. Nanti bapak-bapak juga saya yakin punyalah metode-metode seperti itu. Yang jelas begini, kalau pesan saya yang penting ilmu ditanamkan. Sebab dengan ilmu nanti ketika mau berbuat apapun dia bisa. Tadinya sudah bisa ngaji, tiba-tiba anak kita naudzubillah rada malas ibadah. Kalau ilmunya ada nggak bakalan kufur. Begini, kenapa kamu nggak sholat? Oh saya tahu Pak, sholat wajib, saya juga ngaji. Kenapa nggak sholat? Malas saya. Tetap mukmin berdosa. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, kemudian kenapa nggak sholat? Siapa sholat? Siapa bilang sholat wajib? Nah ini jadi kafir nih. Gitu. Makanya perlunya ilmu di sini. Tapi syukur-syukur kepakai dua-duanya. Tapi jarang orang yang begitu belajar agama langsung dipakai, jarang. Coba masuk ke pondok pesantren, kadang sendal gurunya dipakai. Saya punya santri, tahu-tahu ini pada mati. Kenapa dulu? Pada enak. Ini kurang ajar lu, makan sembarangan aja saya bilang. Jangan sembarangan makan. Yang halal, yang haram. Tapi santri nggak bisa begitu, ngaji-ngaji. Sendal bagus mau diambil. Baiklah, kita tutup dulu waktunya jam 6 akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji.